Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Sekolah Haji Umrah MHM yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga selalu dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezeki yang banyak berkah, dan dimudahkan untuk bisa ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah limpahkan pada kita. Salam dan salam semoga terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan, dan juga materi ini adalah terkait sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Agung tadi, yakni berkaitan dengan kapan kita akan merencanakan untuk berangkat ke Tanah Suci, dan juga untuk memperbaharui dan memperbaiki hidup serta kehidupan kita. Yang kita beri tema ataupun judul yakni resolusi hidup kita. Setelah melewati bulan Ramadan, pertanyaannya adalah, masihkah ada bekas semangat Ramadan pada diri kita? Masih tidak, Bu? Masih, alhamdulillah. Masihkah ada benih-benih yang tumbuh subur bersemi keimanan dan ketakwaan setelah ditanam di bulan Ramadan kemarin? Apakah akan tumbuh subur dan bersemi di bulan-bulan berikutnya pada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau sekedar bagaikan daun yang berguguran, begitu lebatnya, begitu indahnya berguguran di bulan Ramadan, namun ternyata itu adalah tanda keringnya pohon karena pohon iman kita tidak tersiram dan tidak terpupuk, sehingga ternyata begitu indahnya daun-daun berterbangan ternyata adalah keringnya iman kita. Nauzubillah min dzalik. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas bahwa kita menyarankan ataupun para ulama menyarankan resolusi hidup memperbaiki dan memperbaharui pola hidup kita dengan smart. Kenapa, Bu, smart kemarin? Ada yang nyatet? Spesifik nggih. Yang pertama adalah spesifik smart. Spesifik, kita harus memiliki target perbaikan hidup kita yang spesifik. Di antaranya bulan akan berangkat umroh dan lain sebagainya. Spesifik tentang Al-Quran, kita akan baca Al-Quran lebih baik lagi, tentang sholat duhanya, tentang puasanya, tentang qiyamul lailnya, dan lain sebagainya. Spesifik, tidak hanya sekedar aku pokoknya besok dadi wong apik. Apike apa? Apik dilokke apa apik? Nah, kemudian yang kedua, measurable, measurable adalah terukur. Kita bisa mengukur kemampuan kita. Kemudian kemarin juga sudah disebut smart. Yang ketiga, achievable, mudah dicapai. Umrah insya Allah dengan pertolongan Allah kita mudah bisa mencapainya. Allahumma amin. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada ilmunya. Yang keempat adalah relevan dengan diri kita. Kemudian time, memiliki batas waktu. Kita harus membatasi time bound, memiliki waktu kita tentukan. Seperti tadi sudah dijelaskan,
Kita pilih mau berangkat kapan ini, Bung ya. Ya. Itu adalah resolusi kehidupan kita. Nanti akan ditambah lagi ada mutabaah, diri apa bahasa Indonesia nih? Jerentak. Ada berurutan, ada sholatnya, tilawahnya, kemudian silaturahminya, semua nanti akan ada di situ. Kemudian sholat tahajud, sholat malam, birrul walidain dan lain sebagainya. Nanti bagaimana kita menyusun ataupun merapikan kehidupan kita dari situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memperbarui kehidupan kita? Atau kita kenal dengan resolusi hidup kita. Kita harus perbaiki. Tidak hanya sekedar berjalan begitu saja, ngalir saja. Besok man dilakoni. Ngene iki wae, tidak nih. Yang pertama dasarnya ataupun alasannya adalah umur, Ibu. Usia. Usia paling muda berapa, Mas? Jenengan? 24. Nah, target 20 berapa mau nikahnya kan itu. Nah, 25 atau 24 setengah. Yang sepuh sudah usia berapa yang paling sepuh, Bu? 70, Masya Allah. Nah, sudah 70. Padahal Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma bainas sittaina ila sab'ina." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Rata-rata 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit. Jadi ini menjadi pengingat kita. Meskipun juga ternyata sebelum usia 60 juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menutup kemungkinan. Jadi umur kapan saja Allah bisa tutup. Umur kapan saja Allah bisa segera utus malaikat pencabut nyawa. Maka hendaklah kita untuk sesegera untuk memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Tidak engko nek garapane iki rampung. Nah, ora lek ngapalke Al-Qur'an, Mas. Sesuk nek rampung kuliah misalnya. Ora lek ngampungke Al-Qur'an, Bu, sesuk nek anakku wis do mentas. Ora lek ngaji-ngaji, Bu, berangkat ngaji SHU. Sesuk nek anakku wis mentas dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum." Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk bertobat, beramal kepada Rabbmu, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh nanti dulu. Okay. Kemudian alasannya adalah beramal. Yang pertama tadi umur ya. Sudah ingat umurnya masing-masing kan, Bu? Alhamdulillah. Nek pengine wae umur selawe terus. Malah pengen 20. Oke. Yang kedua adalah beramal soleh di waktu muda atau waktu masih kuat. Dan masih kuat, waktu muda dan atau masih kuat. Surat At-Tin, apa nggih? Watini wazaitun, watu risinin, wahadal balandil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, artinya demi watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, dan demi bukit Sinai dan bukit Tur dan Sinai, wahadal balandil amin, dan demi negeri yang amin. Nah, mulai ini, Bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, dan ayat berikutnya ini, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah turunkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, artinya apa? Ini ada dua tafsir. Tafsir pertama adalah
Allah berikan kita ciptaan yang sebaik-baiknya, nanti akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tafsir yang pertama para ulama adalah mereka dikembalikan ke tempat yang paling rendah adalah neraka jahanam. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman, beramal soleh, maka mereka adalah mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Jadi yang beramal soleh, beriman beramal soleh, dia adalah yang mendapatkan pahala yang tidak putus, artinya dia selamat dari neraka. Tafsir yang kedua, ini disampaikan oleh Ibnu Qutaibah, beliau menukil dari tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Artinya bahwa tsumma radadnahu asfala safilin, dia dikembalikan pada keadaan yang rendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya adalah dulu manusia itu diberikan sebaik-baiknya keadaan. Badan kuat, sehat, seger-seger, ya. Kemudian akan dikembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Sudah melakunya ndredeg, pikun, dan lain sebagainya. Artinya ketika sudah masuk usia tua, dia sudah tidak seperti usia muda. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten. Nggih, suruh masa tua berarti. Itu. Mungkin ketika masih muda, ya, sholat itu 11 rakaat dengan bacaan yang panjang kuat. Tapi ketika sudah sepuh sudah tidak kuat. Ketika masih muda baca Quran sehari pinten, Bu? 1 juz sampai 5 juz sehari, Masya Allah. Namun setelah sepuh bisa berkurang dan lain sebagainya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang ketika muda atau masih kuat dia biasa beramal soleh, maka ketika dia sudah sepuh maka tetap akan dihitung amal solehnya seperti ketika dia terbiasa di waktu muda atau masih kuatnya tersebut. Paham, Bu? Saya ulang. Orang yang sudah sepuh pahalanya akan sama ketika dulu waktu muda dia biasa melakukan amal-amal soleh. Waktu mudanya biasa berangkat SHU setiap hari Sabtu jam 10 tit bisa ngobrol dulu karena kasih 10:30 ternyata. Ini rano tamu. Kemudian dia terbiasa taklim terus. Namun ketika usia sudah senja, sudah pikun, sehingga sudah tidak bisa berangkat lagi, kerepotan, maka menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dia akan tetap dihitung pahalanya. Karena seumpama dia masih kuat, dia akan berangkat. Dia ketika muda nggak suka mencari alasan. Wah, alasannya belanja, alasannya piknik, alasannya lain sebagainya. Tidak, dia berusaha berangkat. Dan amal-amal yang lain seperti itu. Maka hendaklah kita untuk terbiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari beramal soleh. Termasuk, mohon maaf, ini umroh. Hendaklah punya azam. Bapak Ibu sekalian punya azam untuk bisa berangkat umroh atau ke tanah suci itu, monggo. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang mungkin setiap bulan berangkat. Jadi kalau ke Mekah kemudian ini kalau yang ngomai di sasi pisan ke sana atau 2 bulan sekali ke sana. Kita punya azam. Monggo nanti Bapak Ibu ditulis tadi ya. Kemudian azamkan mau bisa ke tanah suci setiap berapa bulan atau seberapa tahun sekali berangkat. Semoga itu akan menjadi catatan. Niat kita akan dicatat oleh malaikat dan akan menjadi pahala. Bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh keyakinan atau keimanan. Biasanya gitu. Oh ya mosok orang sasi pisan makan setahun pisan di rumah dia, Mas. Nah, kata Ustaz aku, kita udah maidu napa ya? Maid berprasangka sama Allah deh. Udah maidu sendiri. Tapi kita azamkan inilah atas pertolongan Allah. Makanya banyak berdoa, Allahumma surna ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah yang beri rahmat, rahmatilah kami. Ya, gitu ya. Oke. Jadi mumpung masih kuat, masih muda, punya azam untuk memiliki amalan-amalan. Ya.
baca Qur'annya, sholat duhanya, sodakohnya. Mungkin ada yang sudah terbiasa sodakoh ke masjid, ke rumah Quran, atau ke anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, nasihatnya adalah untuk resolusi hidup kita, tinggalkanlah hal yang tidak manfaat. Nah, ini yang gak ada manfaat tinggalkan, apalagi yang mudharat, yang gak ada manfaatnya saja tinggalkan. Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, yakni Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini Bu, ini koreksi buat saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Contohnya arisane setengah jam, tapi baline tekan ngomah 2 jam. Kenapa? Ngobrol dengan tetangganya. Ngobrol ngopo? Ngulek atau ngerajang. Ngerajang tanggane atau ngulek tanggane. Atau pas ewah napa bahasa Indonesia? Pas hajatan masak-masak ya. Bumbune urung dionceki, tanggane wis dionceki. Nah, ini mudharat. Yang mudharat saja nggak boleh, apalagi yang tidak ada manfaatnya saja nggak boleh, apalagi yang mudharat. HP, mohon maaf ini berat sekali guys. Fitnah bagi kita semua untuk menggunakan yang manfaat. Yang punya anak-anak terutama ya. Anak-anak yang remaja atau bahkan anak kecil main game itu perlu diwaspadai sebagai orang tua. Tolong untuk dihindarkan sebisa mungkin, sekecil mungkin mudaratnya, untuk tidak main game dan yang semacamnya itu. Aja malah difasilitasi. Kemudian ada seorang ulama, Arif Al-Yamani berkata, inna min i'radullahi anil abdi an yashghalahu bima la yanfa'uhu. Di antara tanda Allah berpaling dari hambanya, di antara tanda Allah berpaling dari hambanya adalah Allah menjadikan orang itu sibuk dengan urusan yang sia-sia. Yang gak ada gunanya sibuk, orang sibuk, tapi sibuk dalam urusan yang sia-sia. Ada jadwal ngaji, SHU, tapi sibuk dengan urusan yang sia-sia. Pinter kalau cari alasan dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar juga untuk kita segera wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Rabb, dari Allah, beramal soleh, melakukan resolusi, adalah bahwa waktu tidak akan terulang, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga ada orang-orang bijak mengatakan al-waktu anfasu la ta'undu. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Sehingga Allah selalu mengingatkan berulang kali di dalam Al-Quran, dan banyak sekali. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Wasyamsi, demi matahari yang berputar, yang menggulung waktu kita. Sampai nanti ketika gulungan-gulungan waktu itu telah habis jatah kita, maka Allah akan mengatakan waqilaman raqo. Siapa yang akan bisa menyembuhkan? Siapa yang akan bisa mencegah, yang bisa menunda lagi ketika gulungan waktu kita sudah habis, umur kita sudah habis. Wa dhanna annahul firaq, ketika dzon, keyakinan itu sudah datang, keyakinan bahwa malaikat sudah menghampiri kita. Wal tafatis saqu bisa, yakni siapa yang bisa menyembuhkan ketika betis sudah terlilit kaku. Ya. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita bahwa waktu tidak akan kembali lagi, sehingga segera untuk resolusi hidup kita.
Di antaranya umroh ini segera. Udah ditulis, Bu? Tanggalnya? Tanggalnya dan mau istikharah dulu. Mau istikharah dulu tak katanya. Nanti malam. Ya, boleh napa? Minta petunjuk bukan boleh wangsit ya. Oke. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saran untuk resolusi hidup kita. Nanti ada di buku Mas Danis, nanti akan dibuatkan insyaallah. Namun setidaknya kita singkat ingat adalah pertama, sholat 5 waktu. Yang belum sholat, segera sholat. Yang belum tepat waktu, segera tepat waktu. Yang sudah tepat waktu, punya azam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Yang kalau apa terusnya. Kalau ibu ada keleluasaan bisa di rumah, tapi harus tepat waktu, tidak engkosek. Nah, gitu nggih. Jangan sampai ketinggalan rakaat. Syukur tidak sampai ketinggalan takbiratul ihram. Insyaallah. Atau setidaknya selalu di sop pertama. Iya mas, saya selalu sop pertama. Kamu saya nggak satu sop aja nggak pernah penuh kok. Mesti sop ngarep dhewe terus. Bahkan jajar imam, akan berdua kan jajar imam. Iya, Masya Allah, memprihatinkan masjidnya. Iya, pertanyaan sama. Yang kedua, rajinlah untuk hadir di masjid dan di majelis-majelis, majelis taklim, hadir ya. Kemudian puasa, pertama puasa Ramadan plus puasa-puasa sunnah lainnya. Kemudian perhatikan nafkah keluarga yang halal dan thayyib. Kemudian bijaklah dalam bermedia sosial. Bapak Ibu mohon maaf sekali, jika kita mendapatkan tulisan, artikel ataupun video, itu jangan kita mudah untuk meng-share. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi mohon maaf sekali, kita belum kenal ustadznya atau kiainya, belum kenal banget. Kita tahan dulu, kita pikir dulu. Atau hanya jangan sampai kita terbawa emosi. Ini lagi muncul polemik tentang ustadz ini dan ustadz ini misalkan. Kita mendapatkan videonya begini, kita terbawa emosi kemudian kita sharekan. Jangan. Kita pertimbangkan betul-betul dulu manfaat dan mudaratnya. Juga kita lihat komunitasnya. Kemudian Bapak Ibu, belajarlah agama yang belum bisa baca Al-Quran, segera baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca, tambah tajwid atau tahsinnya, kemudian tambah lagi hafalannya, kemudian tambah lagi tafsirnya, dan lain sebagainya. Kemudian tambah ilmunya, membaca kitab-kitab, dan juga yang sudah biasa membaca, tambah menulis. Sahih Bukhari itu ditulis, Masya Allah, dan lain sebagainya. Kemudian membuat anggaran keuangan keluarga yang baik. Tinggalkan rokok. Ada yang rokok? Enggak ada ya? Bapak Ibu yang rumah keluarga yang rokok suruh tinggalkan ya. Wah, tinggalkan. Maksudnya tidak merokok, Mas. Sebentar maksudnya. Kemudian jangan lupa bayar zakat ya. Dan banyak bersedekah. Kemudian beri waktu banyak untuk keluarga. Keluarga itu bukan kualitas, Bu, tapi kuantitas. Beda nggih kualitas. Nek rapat kan kadang yang kerja kantoran rapat 15 menit intinya begini selesai. Tapi kalau keluarga tidak butuh apa selesai tidak, tapi harus bercanda, harus bercengkrama bersama keluarga gitu ya. Kemudian menabung untuk segera ke tanah suci dalam rangka umroh dan haji. Menabung ya, alhamdulillah kita sudah setiap satu pada nabung raketang 5.000 sulahu. Alhamdulillah ya. Kemudian doakan yang terbaik untuk diri, keluarga, dan negeri ini serta pemimpin negeri ini. Jangan lupa ya, doakan diri, keluarga, masyarakat, dan negeri serta pemimpin negeri ini. Sapa sik dadi wis didongake. Didongake sik apik nggih. Yang terakhir, Bu, tinggalkan amal jariah. Tinggalkan amal jariah terbaik yang akan bisa dimanfaatkan orang sehingga ketika kita sudah tiada itu akan mengalir dulu terus pahalanya untuk kita. Dan sebagai penutup ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca artinya, sudah di ultimatum sama Mas Danis ini. Kedua kaki
Seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah dia habiskan. 1. 2. Ilmunya, di manakah ia amalkan. 3. Hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia manfaatkan. Kemudian yang terakhir, tubuhnya atau jasadnya, di manakah usangnya. Artinya terakhir dia meninggal, apa yang sedang ia lakukan. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Al-Barzah Al-Aslami dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahumullah. Demikian, semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beresolusi hidup kita semakin baik sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga dilancarkan rezeki yang banyak berkah, bisa ke tanah suci bersama keluarga, dan di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.